salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Rasma Saragi, calon guru penggerak Angkatan ke-9 dari UPTD SMP Negeri 8 Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama Ibu Poppy Panjaitan. Beliau adalah guru bahasa Indonesia dari UPTD SMP Negeri Kota Pematang Siantar. Selamat siang Ibu Poppy Panjaitan. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Ibu Poppy? Baik, puji Tuhan. Ibu apa kabar? Puji Tuhan, kita sehat sejahtera ya Ibu Poppy ya. Hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ya Ibu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau di sekolah. Saya melakukan proses supervisi kelas, adapun tujuan yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan Ibu kerjakan. Kita lakukan hari ini percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Ibu ya? Begitu ya Ibu ya? Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Poppy. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yaitu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu Poppy ingin capai? Terima kasih Ibu. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan memaknai teks prosedur, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami ciri-ciri kebahasaan dan teks prosedur itu Ibu. Iya, baik Ibu. Berarti ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Salah satunya adalah peserta didik mampu menganalisis dan memaknai teks prosedur. Nah, yang kedua, peserta didik mampu memahami ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baik, untuk pengembangan mungkin saya menggunakan dua yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, yaitu siswa mampu menguraikan hasil telaah terhadap teks prosedur hasil observasi masing-masing siswa. Dan yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa mampu menulis dan membuat rangkuman menulis kata atau kalimat yang ada pada laporan teks prosedur Bu. Nah, begitu Bu. Ya, baik. Nah, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baik, untuk pengembangan mungkin saya menggunakan dua yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, yaitu siswa mampu menguraikan hasil telaah terhadap teks prosedur hasil observasi masing-masing siswa. Dan yang kedua, di area keterampilan, yaitu siswa mampu menulis dan membuat rangkuman menulis kata atau kalimat yang ada pada laporan teks prosedur Bu. Nah, begitu Bu. Ya, baik. Nah, jadi area pengembangannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu aspek pengetahuan. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Baik, untuk pengembangan mungkin saya menggunakan dua yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, yaitu siswa pengetahuan, dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Nah, saya ingin mendengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi, model, atau metode pembelajarannya Ibu. Oke, terima kasih Bu. Mungkin yang pertama bisa dari strategi. Strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Berdasarkan kesiapan siswa dalam belajar yang diintegrasikan nanti dengan pembelajaran sosial dan emosional siswa itu Bu. Baik. Kemudian yang berikutnya saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta keaktifan siswa tersebut. Baik Ibu. Yang selanjutnya ada model pembelajarannya Bu, yaitu saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem
problem based learning. Dan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga bertugas. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Model yang Ibu gunakan yakni problem based learning atau yang kita kenal dengan istilah PBS ya Bu, PBL ya Bu, dengan metode diskusi kelompok, bertanya jawab dan penugasan. Ya, begitu ya Bu ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti di kelas ini? Ya, terima kasih juga Ibu untuk pertanyaannya. Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, yang pertama itu contoh-contoh dari teks prosedur Ibu. Kemudian LKP juga, serta salinan PowerPoint. Nanti akan saya gunakan juga laptop untuk menunjukkan pembelajaran kain beserta LKP juga. Oke, baik Ibu. Baik Ibu Popi, selanjutnya kira-kira kapan Ibu akan lakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Ibu Popi? Nah, untuk kelas saya ada di jadwal minggu depan Ibu, di hari Selasa, yaitu kita coba pada jam pelajaran les pertama dan kedua ya. Baik Ibu Popi, nanti berarti di hari Selasa jam les pertama sampai kedua di kelas 74 saya akan melihat Ibu ya, mencatat kegiatan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Nah Ibu, setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, adakah percakapan yang terakhir ya Bu, pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Tumpal Siagian? Bagaimana kira-kira Ibu? Ibu bersedia berarti ya? Nah, setelah ini kita akhiri Bu, kira-kira apa yang dapat Ibu peroleh dari hasil percakapan kita hari ini Bu Popi? Yang bisa saya peroleh dan bisa saya gambarkan yaitu tentang media pembelajaran, yaitu apa saja media yang akan saya gunakan nantinya agar saya bisa mempersiapkan diri dan memiliki gambaran dari percakapan yang sekarang kita lakukan. Baik Ibu Popi, baik. Terima kasih Bu Popi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi. Sampai ketemu ya Ibu di kegiatan observasi kelas nanti di hari Selasa di kelas 74 les pertama sampai kedua ya Ibu Popi ya. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Salam sejahtera buat kita semua. Horas, horas, horas. Terima kasih Bu Popi. Siapa yang mau maju ke depan memimpin lagu dengan doa kita? Satu orang. Atau boleh dua orang deh. Ada yang memimpin lagu, ada yang memimpin doa. Gak jadi masalah. Cepat. Siapa yang memimpin lagu, siapa yang memimpin doa? Lagu. Oke. Buat yang semangat, deh semangat kita. Ayo. Satu dosa, satu kuasa, satu hidayah.
kedua, kami belajar pikiran kami agar bisa menjawab dan mencerna pelajaran yang diberikan guru-guru kami. Ya Allah, begitu juga dengan guru kami, berikanlah mereka kesabaran saat mengajar kami. Ini doaku, amin. Materi kita yang terakhir di semester ini yaitu Tes prosedur. Oke, sebelumnya kita absen dulu. Ibu absen dari sini dari 74 ya, 74. Oke. Kalau Ibu panggil namanya dari sini, silahkan katakan hadir kalau memang hadir. Aura, Christine, Alfa juga, Nikita, Nizam, oke, Princess, Putri, Redastan, Roif, Salsabila, Sergio, Tias, Ferdi, Alfa juga, kemudian Yasa, dan si ganteng kita yang terakhir siapa? Zero. Hadir? Hadir. Kan ganteng kan? Oke, masuk kita ke materi. Udah. Yang tidak datang coba nanti ditanya apa kabarnya yang 3 orang. Apakah memang Alfa atau tidak sempat mengantarkan suratnya atau memang sakit dan sebagainya. Oke. Masuk kita ke materi kita yaitu teks prosedur. Sambil dibuka catatannya. Ya, sebelum kita masuk ke teks prosedur, kita buat dulu dari bab pertama. Di bab pertama kita belajar mengenai teks apa? Deskripsi. Deskripsi. Kalau dia di bab kedua, Narasi. di yang ketiga ada teks Prosedur. Ya, ada teks prosedur. Nanti teks ini banyak kamu temui sembari kamu berjalan atau naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Ada nanti argumentasi, persuasif dan sebagainya. Nah, yang sudah kita pelajari ada 2, deskripsi, narasi dan prosedur. Ini semua, ketiga teks ini adalah teks yang berbeda, ada spesialisasinya masing-masing. Deskripsi spesialnya mengenai apa deskripsi? Mengenai apa dia kalau deskripsi? Menjelaskan. Kata kuncinya adalah menjelaskan. Kalau dia narasi? Menceritakan. Bagus. Menceritakan. Kalau dia ke prosedur, kita baca dulu pengertiannya supaya tahu kita mengenai apa sih prosedur ini, spesialnya mengenai apa. Coba satu orang dulu dibaca pengertian dari teks prosedur. Yes. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah-langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Bagus. Apa kata kuncinya di sini? Apa kata kuncinya? Langkah-langkah. Langkah-langkah, cara atau langkah. Itu yang. Jadi kata kunci di teks prosedur selain langkah-langkah adalah membuat atau melakukan. Oke, Ibu mau bertanya dulu. Tadi kan pengertian dari teks prosedur itu adalah kata kuncinya membuat atau melakukan sesuatu. Dibarengi dengan langkah-langkah atau dalam bahasa Inggrisnya step by step, ya kan? Mau bertanya dulu, siapa di sini yang pernah membuat sesuatu? Oke, bertanya dulu satu orang, Bila. Pernah membuat apa Bila? Membuat puding coklat. Membuat puding coklat. Ada nggak langkah-langkahnya di sana? Sebelum langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan? Alat, bahan, dan tujuan. Alat, bahan, boleh. Tujuan, boleh. Kemudian yang paling penting di sana adalah langkah-langkah. Caranya apa? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan sama Bila. Tadi disebutkan dia ada tujuan. Nah, kalau dia di semua teks ada dia tujuannya. Tapi kalau untuk teks prosedur dia memang harus ditunjukkan dengan gamblang dia, dituliskan dengan dibuat dengan tertulis.
prosedur, ada langkah-langkah tentunya, yang kemudian ada tujuan dan juga alat dan bahan atau materialnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada 7 ini. Tapi nanti yang mau kita pelajari di sini tidak semua ya. Mana yang paling penting kita cek nanti. Oke, yang pertama. Coba siapa yang bisa membaca? Angel, coba yang pertama menggunakan Oke, menggunakan kalimat perintah. Masuk. Buatkan teh manis untukku. Ada di sini kata kerja? Yang mana kata kerjanya? Buatkan. Buatkan itu adalah kata kerja. Apa kata dasarnya? Kemudian ada akhiran kan. Nah, ini akhiran kan ini disebut dengan partikel. Jawaban yang kedua. Siapa yang bisa? Oke, sayap kanan dulu. Ayo, Dre. Tutuplah jendela itu. Tutuplah jendela itu. Ada tanda seru. Kemudian kata kerjanya adalah tutuplah menggunakan partikel lah. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dre. Jawaban yang kedua. Siapa yang bisa? Oke, sayap kanan dulu. Ayo, Dre. Tutuplah jendela itu. Tutuplah jendela itu. Ada tanda seru. Kemudian kata kerjanya adalah tutuplah menggunakan partikel lah. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Dre. Kelompok Udah, Bu. sekarang akan Ibu bagi yang mana yang mau kelompok kerjakan. Kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 silahkan bahas dan buat kalimat-kalimat perintah yang pertama. Jadi kelompok 1 nanti kalimat yang ciri-ciri yang pertama yaitu kalimat perintah. Buat pengertiannya apa, kemudian partikel yang digunakan apa, tanda bacanya apa, kemudian buatlah contoh-contohnya. Buat 10 biar lebih paham. Kemudian kelompok kedua, yang mana kelompok kedua? Oke, yaitu menggunakan kata kerja aktif. Nanti buat di sini jenis dari kata kerja aktif, kemudian ubah dia ke kata kerja pasif. Walaupun di sini kata kerja aktif, buat dia dalam bentuk kalimat. Bisa? Oke. Kelompok ketiga. Oke, kelompok ketiga yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Coba baca-baca bukumu. Kata hubung apa yang kita gunakan di teks prosedur? Buat dia dalam bentuk kalimat. Kemudian yang terakhir kelompok 4 yaitu yang keenam, kata keterangan. Yang 3 itu buat contohnya sama seperti kelompok 1, masing-masing 10 contohnya. Bisa? Oke, buat dalam lembar kerjanya, selembar kertas dari bukumu. Buat nama kelompoknya. Jadi nama kelompokmu nanti contoh kelompok 1, buat nama kelompokmu adalah kalimat perintah. Kelompok kedua nanti kata kerja aktif, ya. Kelompok ketiga buat di situ kelompok konjungsi. Kelompok keempat buat di situ kelompok kata keterangan. Nama kelompokmu bisa? Oke, bagus. Apa Dre? Coba pertanyaannya. Ya. Satu pekerjaan saja. Satu kelompok ini. Oke. Berapa ciri-ciri yang kamu pahami setelah kamu pelajari itu aja buat. Kalau belum dipahami, nanti kita pelajari lagi. Oke? Kenapa, Dre? Ciri-cirinya boleh. Langsung ke jenisnya juga boleh. Tapi setiap kelompok anggotanya harus paham ya. Nanti kalau ditanya harus paham. Kelompok 3 ada pertanyaan? Langsung saja. Kalau ada ciri-cirinya, langsung ke ciri-ciri. Mau pengertian dibuat? Kalau usahakan kelompok 3 gunakan pakai bahasamu sendiri, lebih paham. Oke? Kelompok 4 ada pertanyaan? Oke, bagus. Silahkan dikerjakan.
3. Siap-siap. Kelompok 4. Gimana kelompok 4? Oke, tepuk tangan. Perkenalkan, kami dari kelompok kata keterangan. Perkenalkan, nama saya Sergio Solarisana. Perkenalkan, nama saya Nabil Al-Farinji. Perkenalkan, nama saya Dimas Fernandi. Perkenalkan, nama saya Asyipada Nisbanda Distaka. Perkenalkan, nama saya Apriana Tiza. Perkenalkan, nama saya Putri Samin. Keterangan cara adalah keterangan yang diikuti dengan kata kerja yang ditandai tik 2 dan secara contoh. Bersihkanlah air itu dengan bersih. 2. Susunlah dulu bajumu dengan rapi. 3. Hapuslah papan tulis itu dengan cepat. 4. Bereskanlah buku itu dengan benar. 5. Minumlah air itu dengan secara perlahan. 6. Tutuplah botol itu dengan rapat. 7. Bantulah temanmu dengan ikhlas. 8. Hiaslah kelasmu dengan rapi. 9. Angkatlah bangkumu dengan berlahan-lahan. 10. Tuangkan air ke dalam gelas. Keterangan alat. Keterangan alat adalah keterangan yang menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan dan ditandai dengan kata dengan dan menggunakan. Contoh, cucilah baju menggunakan sabun. Bersihkanlah debu dengan kemoceng. Rapikanlah baju dengan setrika. Masukkanlah air menggunakan panci. Menulislah menggunakan pulpen. Simpanlah buku dengan tempat khusus. Berpakaianlah dengan indah. Potonglah rumput dengan menggunakan pemotong rumput. Keterangan tujuan. Keterangan tujuan adalah keterangan yang menambahkan informasi tujuan ditandai dengan kata untuk supaya agar. Contoh, cepatlah tidur agar tidak terlambat. Pakailah parfum supaya wangi. Simpanlah buku dengan rapi. Pakailah masker wajah supaya cantik. Makanlah buah supaya sehat. Terima kasih. Ini penampilan dari kelompok 4. Oke, berikan tepuk tangan. Apakah ada yang mau ditanya? Pada teman-teman ada yang mau ditanya? Oke, silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Kelompok 3. Yang mana kelompok 3? Oke, tepuk tangan. Silakan ditutup. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Karifanoka ingin mempresentasikan tentang konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung dalam teks prosedur. Kami dari kelompok kata kerja aktif ingin mempresentasikan kata kerja aktif. Sebelum ke kata kerja aktif, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dre Ayubo. Nama saya Laura Kansa Suwarno. Saya ada dasar dari sekolah. Saya asal dari Nama saya Putri Sabrina. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau tindakan. Ciri-ciri kalimat aktif. 1. Menggunakan imbuhan be dan ber pada predikat. 2. Memiliki pola SPOK dan SPK. Contoh kalimat aktif. Kalimat aktif dibagi menjadi 2, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Contoh kalimat aktif. 1. Rudi bermain bola di lapangan. Selanjutnya, contoh kalimat aktif transitif. 1. Sela bermain sepeda di taman. 2. Adik minum susu di kamar. 3. Mona memainkan gitar di teras. 4. Amir bermain bola di halaman. 5. Digo menangkap capung di taman. 6. Kucing memakan ikan di akuarium. 7.
Cintara melompati trampolin di belakang rumah. Selanjutnya contoh kalimat transitif ke pasif. Trampolin melompati Cintara di taman belakang rumah. Contoh kalimat intransitif. Kami bernyanyi di kelas. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih dan sudah mendengar presentasi kami. Tujuan berdirinya kami di sini ialah ini mempresentasikan apa itu kalimat perintah. Nah, ada baiknya kita mulai dari memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya Nija Panganati. Nama saya Nija sendiri. Saya Rani Tega. Nama saya Najwa Kutin. Nama saya Nah, sesudah kita perkenalan, kita mulai dari pengertiannya. Kalimat perintah adalah kalimat yang memerintahkan sesuatu untuk dilakukan. Ciri-cirinya ditandai dengan partikel dan kan, menggunakan tanda seru di akhir kalimat dan bersifat imperatif. Contohnya, bukalah pintu itu, kedua, mati dengan itu, ketiga, kerjakan tugas yang telah diberi guru, empat, rapikan rumah ibumu, lima, cucilah piring dengan bersih, enam, ambilkan kopian itu. Ada yang kurang paham? Ada yang kurang jelas? Ada yang pas? Oke, kurang lebihnya sekian. Untuk membuat kalimat yang membuat sesuatu, membuat puding. Ada teman-teman yang bisa jawab? Campurkan ingredient dengan air. Ada lagi yang bisa jawab? Ambilkanlah bahan itu. Ambilkanlah air itu. Campurkanlah susu ke dalam Taruhlah puding itu ke dalam kulkas. taruhlah puding itu ke cetakan.